Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 akan membahas mengenai pemahaman UBD, aspek empati peserta didik, mata kuliah, perancangan dan pengembangan kurikulum. Kelompok 5 ini beranggotakan yang pertama Fuji Haryati, yang kedua Image Deice Damanik, yang ketiga Nike Amelia Agustin, yang keempat ada Putri Esa Lestari, dan yang terakhir saya Rizka Mentari. Baik, yang pertama yaitu ada definisi empati. Nah, empati ini adalah rasa atau perasaan manusia untuk memahami, merasakan, dan merespon perasaan orang lain. Nah, ini juga bukan hanya kemampuan intelektual, tetapi juga sebuah sikap atau perilaku yang mencerminkan kemampuan untuk melihat dunia dari sudut orang lain. Jadi, kita bisa merasakan jika orang lain merasakan sedih, kita sedih. Jika orang lain merasakan marah, kita juga marah. Karena kita memposisikan diri kita sebagai dia yang sedang kita lihat. Baik, kemudian karena kita adalah calon-calon guru SD, nah saya akan mengaitkan rasa empati ini dengan peserta didik. Nah, ini ada beberapa contoh rasa empati peserta didik yang sering kita jumpai di sekolah. Yaitu yang pertama ada membantu teman sekelas yang sedang menghadapi masalah berat seperti musibah atau tertimpa bencana alam atau yang lain. Kemudian ikut sedih dan berbelasungkawa ketika ada ayah atau ibu dari teman sekelas yang meninggal dunia. Kemudian ikut menghibur teman di sekolah yang baru saja mendapatkan musibah atau sedang sedih. Selain contoh-contoh yang sudah disebutkan tadi, di sini kami ada 5 artikel yang membahas tentang rasa empati peserta didik. Yang pertama yaitu ada artikel menumbuhkan karakter empati menggunakan metode menonton film animasi Umbrella di fase C kelas 5A di sekolah dasar. Nah, artikel ini dilatar belakangi oleh urgensi karakter empati pada peserta didik agar mampu bersosialisasi, merasakan dan memahami perasaan orang lain. Penelitian ini juga bertujuan untuk menumbuhkan empati, mengeksplor film animasi sebagai alat untuk pembelajaran dan menganalisis pengaruh film Umbrella tersebut. Kemudian dari hasilnya yaitu film Umbrella memberikan rangsangan kepada peserta didik untuk merasakan dan memahami perasaan tokoh-tokoh yang ada di cerita. Selain itu, mendidik karakter penayangan film membantu pendidik dalam mengajarkan pembelajaran bahasa Indonesia, materi unsur intrinsik. Melalui penayangan film ini, yaitu film Umbrella mampu mengajarkan dan menumbuhkan empati kepada peserta didik di kelas 5A. Artikel yang kedua yaitu perbandingan kemampuan empati anak sebelum dan sesudah mendapatkan pendidikan lingkungan. Nah, artikel ini berarti berisikan pengaruh lingkungan terhadap sikap empati peserta didik. Nah, dari artikel ini dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memberikan implikasi pendidikan lingkungan perlu diterapkan di sekolah untuk dapat meningkatkan kemampuan empati anak. Dengan memiliki kemampuan empati yang baik, anak diharapkan dapat menjadi individu yang lebih peduli terhadap orang lain dan lingkungan, sehingga membangun sosial yang baik. Artikel yang ketiga yaitu berjudul menumbuhkan sikap empati melalui pendidikan karakter berbasis kearifan lokal pada sekolah berasrama. Nah, artikel ini membahas mengenai implementasi pendidikan karakter untuk membangun sikap empati di sekolah berasrama dengan memanfaatkan kearifan lokal. Ternyata kesimpulannya adalah pendidikan karakter berbasis kearifan lokal di sekolah berasrama efektif dalam membentuk sikap empati, mempersiapkan peserta didik untuk berkontribusi positif dalam bermasyarakat, serta mempertahankan nilai-nilai tradisional dalam konteks pendidikan modern. Artikel yang keempat yaitu berjudul pelatihan empati untuk menurunkan perilaku bullying pada pelaku bullying di sekolah dasar. Nah, penelitian ini dilatar belakangi oleh maraknya kasus bullying yang terjadi di Indonesia, termasuk di lingkungan sekolah daerah kota Yogyakarta. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelatihan yang dilakukan dalam meningkatkan empati dapat mengurangi perilaku bullying pada pelaku bullying di sekolah. Kemudian dalam penelitian ini juga dijelaskan bahwa pentingnya kerjasama antara pihak sekolah, keluarga, dan masyarakat untuk senantiasa membimbing dan mengarahkan peserta didik agar mampu menjadi pribadi yang tidak hanya unggul dalam prestasi, namun juga berkarakter mulia serta baik. Dan artikel yang terakhir yaitu tentang pengaruh kemampuan empati terhadap perilaku prososial siswa sekolah dasar. Nah, dalam penelitian ini, kemampuan empati itu merupakan kemampuan yang dimiliki oleh setiap individu untuk masuk ke dalam perasaan orang lain. Nah, oleh karena itu, individu yang memiliki kemampuan empati maka akan lebih memahami dan merasakan penderitaan orang lain, sehingga individu tersebut akan terdorong untuk melakukan perilaku prososial daripada seseorang yang tidak memiliki kemampuan empati atau memiliki kemampuan empati tapi rendah. Nah, pada artikel ini menunjukkan penelitian bahwa kemampuan empati itu pengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku prososial peserta didik.
Baik, dari 5 artikel yang sudah dijelaskan tadi, kelompok 5 menarik kesimpulan bahwa rasa empati itu bisa dilatih, rasa empati bisa ditumbuhkan pada diri seseorang melalui cara-cara yang sudah dibahas tadi, seperti menonton film animasi edukatif, pendidikan lingkungan, pendidikan karakter berbasis kearifan lokal, dan pelatihan empati terstruktur. Hal ini terbukti efektif dalam meningkatkan kemampuan empati anak. Kemudian rasa empati juga ternyata mempengaruhi banyak sikap yang ada pada diri kita sendiri jika menggunakan strategi yang tepat. Pada dasarnya, empati juga pada peserta didik dapat memberikan dampak positif yang signifikan terhadap perkembangan mereka, baik dalam aspek sosial, emosional, maupun moral, sehingga aspek kognitif karena sikap empati tersebut itu pun akan bekerja. Baik, terima kasih dari kelompok 5 mengenai rasa empati pada peserta didik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.